Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Hua. Kabut putih menyelimuti gunung yang menjulang tinggi, dan Sueying lainnya muncul di tengah-tengah tiga hadiah sebelumnya. Keempat sosok itu memandang ke arah pria jelek yang jauh yang memegang pisau busur berwarna darah dan dengan ringan menyapa, Wan Jiu dari Milky Way Prefecture. Itu aku. Sudut bibir pria jelek itu sedikit melengkung ke atas. Wan Jiu menempati posisi pertama dalam pertarungan peringkat dan pertarungan penyelamatan seleksi prefektur Bima Sakti. Satu-satu, bahkan jika salah satu dari kita akan mati, tak satu pun dari rekan-rekanku akan ikut campur, lanjut pria jelek itu, matanya mengkhianati harapannya. Dia saat ini berada di peringkat ke-9 dalam pertempuran Istana Pertumpahan Darah, dan dengan hanya 70 orang yang masih hidup untuk saat ini, tidak ada keraguan bahwa ia dan rekan-rekannya akan masuk dalam peringkat 100 besar. Namun, hanya ada 23 keberadaan kuat, termasuk 3 tetua agung dan yang mulia, saat ini di Istana Dewa Pertumpahan Darah. Begitu saatnya tiba untuk keberadaan yang kuat pilih murid, mereka umumnya akan memilih sekitar 18 total. Adapun sisanya, siapapun yang masuk dalam peringkat 100 besar tetapi belum diterima sebagai murid oleh salah satu eksistensi kuat di bawah prakarsa mereka sendiri pada akhirnya masih akan berakhir sebagai murid, setelah yang mulia memerintahkan eksistensi kuat untuk mengambil sekitar 4 hingga 6 masing-masing. Namun, para dewa ini biasanya tidak akan terlalu ditekankan oleh keberadaan yang kuat dan hanya akan menerima bimbingan biasa. Hanya mereka yang eksistensi kuat yang benar-benar dihargai tinggi, atau mereka yang karakternya mereka sukai, yang akan mereka ajarkan dengan lebih hati. Perbedaan antara bimbingan kasual dan pengawasan serius tidak dapat diatasi. Wan Jiu telah lama memutuskan untuk pertama-tama mengamankan posisi di atas 100 sebelum mencoba membuat dirinya tampak menyilaukan di mata keberadaan yang kuat, yang akhirnya membuatnya menjalankan rencana ini. Dia pertama kali memastikan untuk mengambil prajurit Dewa Pembantaian berdarah untuk dirinya sendiri dan menaikkan pangkatnya ke puncak. Dia kemudian menggunakan kekuatan tempurnya untuk merebut prajurit Dewa kedua yang kemudian dia serahkan ke salah satu dewa dengan kekuatan tempur yang serupa dengan miliknya, yang dia perintahkan. Aku memberimu prajurit Dewa Pembantaian berdarah ini agar dapat membantu kamu dalam mendapat tempat di 100 teratas. Namun, kamu harus mengikuti perintah aku untuk sisa pertempuran ini. Melihat bagaimana pihak lain tidak memiliki prajurit dewa, dan karena itu tidak ada kepastian untuk masuk ke dalam 100 besar, ia secara alami menerima proposisi ini. Dengan menggunakan metode yang sama ini, Wan Jiu kemudian memaksa dewa lain untuk mengikutinya. Keduanya sekarang berada di peringkat 15 dan 18 masing-masing. Mereka berdua mengamankan posisi mereka dalam 100 besar. Setelah menggunakan kekuatan aku untuk membawa dua dewa lainnya ke dalam 100 besar, aku kemungkinan besar sudah menarik perhatian beberapa eksistensi yang kuat. Wan Jiu menantikan buah dari kerja kerasnya. Meskipun demikian, itu masih belum cukup. Aku harus melakukan aksi terakhir, di mana aku mengalahkan dewa yang saat ini menarik perhatian semua keberadaan kuat itu. Itu akan menyebabkan eksistensi yang lebih kuat menempatkan fokus mereka pada aku. Adapun orang yang saat ini menarik perhatian keberadaan paling kuat, Wan Jiu telah memilih Sueying untuk peran itu. Dongbo ini hampir sama dengan aku dalam hal kekuatan, tapi dia terlalu muda, setelah berkultivasi hanya sekitar 2000 tahun. Dia kemungkinan adalah pakar yang paling terfokus pada keberadaan yang kuat. Aku juga yakin aku bisa menghadapinya juga. Itu pasti dia? Karena itu Wan Jiu memilih Sueying, membawa serta rekan-rekan yang sebelumnya dia bantu untuk mengelilingi Sueying. Dua lainnya tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran, karena kekuatan tempur mereka tidak setingkat dengan Wan Jiu. Mereka hanya di sini untuk menakuti Sueying, untuk mencegahnya melarikan diri. Jika dia mencoba melarikan diri, mereka akan segera mengelilinginya. Dia telah memilih dua kawan itu karena mereka cukup dekat dengannya dalam hal kekuatan tempur, meskipun mereka memiliki kekayaan yang lebih buruk, melihat bagaimana mereka tidak dapat memperoleh prajurit dewa sendiri. Dia merasa bahwa, dengan mereka bertiga mengelilinginya, Sueying akan cukup rasional untuk membuat keputusan yang tepat. Satu-satu,
Keempat Sui Yings memandang ke arah Wan Jiu. Pertempuran hidup atau mati di antara kita berdua? Benar. Mata Wan Jiu dingin. Kalau begitu, lakukan apa yang kamu inginkan, keempat Sui Yings menjawab bersama. Bawa itu. Itu Dongbo dari Kamsi Prefecture yang pernah ku dengar. Keberanian seperti itu, meskipun kata-katanya, Wan Jiu dalam hati bersuka cita. Hasil yang paling ditakuti adalah Sui Ying berusaha melarikan diri. Dengan mereka bertiga mengelilinginya sesudahnya, mereka pasti bisa membunuhnya, tetapi itu tidak akan melakukan apapun untuk mengungkapkan nilai pribadinya yang sebenarnya. Berdiri agak jauh, sosok Wan Jiu tiba-tiba berubah buram sebelum terkondensasi menjadi dua tubuh. Dua Wan Jiu sekarang berdiri berdampingan, keduanya masing-masing memegang dua bilah busur berwarna darah yang identik. Mirage Deity Heart, Sui Ying terkekeh. Aku belum menggali sejauh yang kamu miliki di Mirage Deity Heart, dan aku hanya dapat menghasilkan satu avatar, kata dua tubuh Wan Jiu pada saat yang sama. Tapi bisakah kamu membedakan tubuh asli dari avatar? Apakah kamu tahu yang mana dari keempat pisau busur ini yang asli? Segera setelah dia selesai berbicara, dunia di sekitarnya mulai terdistorsi ketika kekuatan tak terlihat melonjak di seluruh wilayah pegunungan sekitarnya. Dua Wan Jiu maju ke depan secara bersamaan. Keempat Sui Yings juga melangkah maju untuk memblokir kemajuan mereka, meskipun mereka menjadi sedikit lebih lambat di bawah pengaruh rawa. Dongbo Sui Ying menempatkan sebagian besar fokusnya pada keterampilan rahasia Mirage miliknya, dengan keterampilan Star Deity Heart di tempat kedua. Tetapi di dalam domain aku, kecepatannya sangat menurun. Bahkan dengan 4 dari mereka yang bekerja bersama, ada sedikit kemungkinan dia akan mengalahkan aku. Wan Jiu dipenuhi dengan keyakinan. Keduanya akhirnya memulai pertarungan mereka. Di luar, semuanya berjalan sesuai dengan rencana Wan Jiu. Karena Sui Ying adalah fokus utama dari sejumlah keberadaan yang kuat, pertempuran ini pasti akan menarik perhatian mereka. Menarik, orang Wan Jiu ini mampu menempatkan dua dewa lainnya di bawah komandonya. Mereka berdua mendengarkan semua perintahnya. Dia secara pribadi menyerahkan prajurit dewa pembunuh berdarah kepada mereka berdua beberapa waktu yang lalu. Jadi dia pandai menyambar mereka, Dia memiliki tubuh Fatamorgana serta keterampilan rahasia domain yang layak. Dia juga cukup tangguh dalam hal pertarungan jarak dekat. Dengan pengecualian 7 orang yang memegang Deity Hearts kelas 1, tidak banyak yang bisa mengalahkannya. Wan Jiu memang menerima pujian dari beberapa keberadaan yang kuat, dan mereka juga mengerti bahwa inilah yang diinginkan Wan Jiu. Satu-satunya masalah adalah dia sudah berkultivasi sekitar 800 hingga 900 ribu tahun. Sepertinya Dongbo dalam bahaya. Sulit untuk mengatakan bagaimana pertempuran ini akan berakhir. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan menaruh semua harapannya pada 3 tubuh Fatamorgana miliknya dan berjuang untuk hidupnya. Kecuali dia melakukan itu, dia pasti akan kalah. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, keempat tubuh Dongbo yang bekerja bersama tidak bisa menahan lawannya. Para dewa klan Xia merasakan campuran kecemasan dan kesulitan. Sui Ying dan Wan Jiu bertarung di langit di atas pegunungan. Meskipun Sui Ying memiliki total 4 tubuh, termasuk tubuh aslinya, dia masih kalah. 2 tubuh Wan Jiu cukup untuk menekan Sui Ying. Hua! Pisau Wan Jiu benar-benar tangguh, mereka bisa memotong apa saja. Kecepatannya juga sangat cepat, dan pertahanannya kedap udara. Domain mirip rawa di sekitarnya memengaruhi kecepatan Sui Ying. Meskipun efeknya tidak terlalu bagus, pada tingkat pertarungan ini, sedikit penurunan kecepatan membuatnya sangat dirugikan. Teknik pisau yang tangguh. Sui Ying menghela nafas secara mental. Mereka bahkan lebih kuat dari Drung Ges. Wan Jiu ini benar-benar layak mendapat tempat pertama di Bima Sakti. Wan Jiu hanya selangkah lagi dari menyelesaikan jantung Dewa Dunia dan hati Dewa Langit yang membelah. Dengan pencapaiannya dalam misteri mendalam dari kedua aspek ini, ia dapat membuat teknik pisau yang hampir sempurna dengan dasar seseorang menjadi dunia. Teknik pisau miliknya praktis tanpa cacat. Lebih jauh lagi, misteri mendalam dari surga yang membelah membawa kekuatan teknik pedangnya ke tingkat yang mengerikan. Dia bahkan telah menciptakan keterampilan rahasia yang berhubungan dengan domain dengan selera dunia. Dia memiliki keterampilan rahasia domain yang berfokus pada penindasan.
Tubuh sejatinya bekerja bergandengan tangan dengan tubuh Fatamorgana. Dan dia melakukan pertempuran jarak dekat menggunakan teknik pedangnya yang hampir sempurna. Dang dang dang. Sue Ying mungkin memiliki 4 tubuh yang bekerja dalam konser, tetapi dia mengalami kesulitan mencoba menerobos pertahanan yang diberikan oleh teknik pedang lawannya. Kamu hanya bisa bertahan hidup sedikit lebih lama karena keempat tubuhmu itu, tetapi aku tidak punya alasan untuk takut pada mereka bertiga. Ketika kamu bertarung dengan panik untuk hidup kamu, sebuah celah pasti akan muncul di pertahanan kamu, dan aku mungkin akan membunuh tubuh kamu yang sebenarnya. Suara Wan Jiu segera meresapi pikiran Sue Ying. Matanya terbakar karena kegembiraan. Dia sengaja mengejek Sue Ying. Teknik bilah yang dia perlihatkan menggunakan busur-busurnya tampak seperti bola keindahan mutlak. Ini adalah seseorang yang menjadi dunia, keterampilan yang praktis tanpa kelemahan. Terus berjuang, tindakan Sue Ying menjadi semakin hiruk-pikuk. Bagus bagus bagus, ayo sekarang, ayo pergi. Wan Jiu berbicara tanpa henti. Seluruh pertempuran terjadi tepat seperti yang dia bayangkan. Sue Ying tidak mempertimbangkan pembalasan lawannya, dan sementara tubuh Fatamorgana tidak takut diretas, serangan pisau seram Wan Jiu yang menakutkan membuat tubuh Fatamorgana terbang mundur, membuat tubuh Sue Ying yang sebenarnya terbuka untuk menerima serangannya. Hong 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 gelombang. Keduanya menjadi lebih heboh saat pertarungan terus berlangsung. Sue Ying sesekali menusuk Wan Jiu, tetapi selalu ternyata tubuh Fatamorgana yang ia pukul. Jelas, Wan Jiu sengaja membiarkan Sue Ying memukulnya. Puh! Tombak Sue Ying seperti ular berbisa, mendorong ke depan dan kemudian segera mundur. Ini. Dua tubuh Wan Jiu tiba-tiba berhenti, diikuti oleh salah satu dari mereka yang menghilang. Hanya satu Wan Jiu sekarang berdiri di udara, dan dia menatap Sue Ying dengan tak percaya. Bagaimana kamu? Teknik pedangmu tidak cukup sempurna, dan keberuntunganku ternyata lebih baik dari milikmu, kata Sue Ying. Mata Wan Jiu dipenuhi dengan keengganan. Tekniknya tidak sempurna, keberuntungan Sue Ying lebih baik. Namun, dia sangat sadar bahwa dia belum memahami hati dewa dunia yang sejati. Meskipun menyebut teknik pedangnya, seseorang menjadi dunia, faktanya adalah bahwa ia belum mencapai tahap itu. Sedikit lagi, hanya sedikit, hati batin Wan Jiu jatuh sedih. Jika dia mengalahkan Sue Ying dalam pertarungan 1 lawan 1, hasilnya akan luar biasa. Tapi sekarang, meskipun menarik perhatian beberapa eksistensi kuat, ia pada dasarnya menyerahkan semua perhatian itu untuk Sue Ying untuk digunakan sebagai batu loncatan. Tubuhnya segera hancur berantakan, dan kesadarannya kembali ke tubuhnya. Kedua rekannya menggelengkan kepala mereka ke dalam. Saudara Wan Jiu yakin akan kemenangannya, tetapi dia akhirnya kalah dengan selisih yang kecil. Dongbo mempertaruhkan nyawa keempat mayatnya, dan itu akhirnya memberinya kesempatan untuk menang. Tidak lama sebelum kedua orang ini juga pergi. Satu-satunya alasan mereka bertahan adalah sumpah yang mereka sumpah. Sue Ying menggelengkan kepalanya sambil tersenyum saat dia melihat mereka berdua pergi. Wan Jiu ini adalah pakar yang tangguh, tetapi dia tidak tahu bahwa aku sudah memahami World Deity Heart yang lengkap, atau bahwa aku telah menciptakan cukup banyak keterampilan rahasia yang menggunakannya sebagai markas. Jika kita membandingkan pemahaman kita tentang hati dewa dunia, tidak ada keraguan pengetahuan aku tentang detail lebih dalam daripada miliknya. Sue Ying menghela nafas dalam hati. Apa yang disebutnya, teknik menjadi salah satu dunia, memiliki kelemahan mencolok yang bisa aku tentukan hanya dengan pandangan sekilas. Aku hanya harus menunggu saat yang tepat untuk menembus teknik pedangnya. Sue Ying menghela nafas sekali lagi. Dia mengeluarkan tubuh Fatamorgana itu tanpa mempedulikan kesejahteraan mereka, mendorong ke depan untuk menghancurkan teknik pedang lawannya dan akhirnya mendorong keluar pada saat yang tepat. Tuan Kota Pasir Putih memegang gelas anggur sambil memandang ke arah tempat pertempuran dari dalam pegunungan. Semua itu mengarah pada kesuksesan akhirnya. Apakah tidak mungkin dia menemukan celah dalam teknik pedang pihak lain selama pertempuran ini? Kemenangan ini adalah bukti kekuatannya sendiri, puji kota Ink Cloud. Tidak mungkin Sue Ying akan dengan mudah mengakui kekalahan. Wan Jiu mencoba menampilkan tampilan yang mempesona dengan harapan bahwa keberadaan yang kuat akan mengambil inisiatif untuk memilihnya sebagai murid,
tetapi Sue Ying juga mengejar mimpinya sendiri. Harapan terbesarnya adalah bahwa Yang Mulia atau salah satu dari 3 tetua agung akan membawanya di bawah pengawasan mereka. Secara alami, dia tidak akan menerima kekalahan tanpa mencoba untuk menolak. Sue Ying bergerak di sepanjang pegunungan. Dengan langkah yang diberdayakan oleh ekstrim piercing-nya, ia dengan santai mendekati dan membunuh serangga berbisa lainnya. Dia kemudian mengulangi prosesnya, membunuh lebih banyak bak. Tak lama, peringkatnya naik ke posisi 9, kadang-kadang bahkan memegang tempat ke-8. Tetapi para ahli dewa lainnya semua tangguh dan memiliki kekayaan mereka sendiri, meninggalkan Sue Ying untuk melayang di sekitar posisi ke-8 hingga ke-10. Para dewa di dalam pegunungan jumlahnya lebih rendah dan lebih rendah. 60, 50. Ekspresi Sue Ying tiba-tiba berubah. Dia baru saja merasakan sosok yang diam-diam melewati batas wilayah gunung tempat dia berada. Meskipun ahlinya telah mengubah citranya, Sue Ying masih bisa menggunakan domain merajnya untuk dengan jelas membedakan penampilan pihak lain. Dia memiliki jubah putih yang sama, rambut putih, dan alis putih seperti sebelumnya. Ini tidak lain adalah Jiu Si. Kamu lagi? Sue Ying mulai melarikan diri dengan berganti posisi dengan tubuh Fata Morgana, tidak sedikit keraguan dalam gerakannya. Menekan. Istirahat. Jiu dia mengejarnya sambil secara bersamaan melepaskan teknik yang berhubungan dengan domainnya. Bahkan kemudian, ketangguhan waktu tubuh abadi terbukti terlalu berat. Meskipun itu hanya pada tingkat ketiga, Jiu dia masih tidak dapat menekan dan membunuhnya menggunakan teknik domain itu sendiri. Sue Ying dalam retret gila. Dia bahkan tidak mempertimbangkan untuk menampilkan Dewa Jantung kelas 1 dalam pertempuran ini, karena menyadari bahwa musuh Secret Master Crimson Dash mungkin akan mengabaikan reputasinya untuk bertindak melawannya. Lagi pula, siapapun yang bisa meraih Dewa Hati kelas 1 dalam 2300 tahun sama berbakatnya dengan Transcendent True Meaning kelas 1. Dia sudah memutuskan bahwa dia lebih baik mati daripada mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Dia akan menunggu sampai dia menjadi Dewa Dunia tahap 2 untuk mengungkapkan kemampuannya. Pada saat itu, satu-satunya orang yang bisa membunuhnya tanpa dia bahkan bereaksi adalah Kaisar Dewa Darah atau Dewa Pulau Temporal. Keberadaan yang kuat di level mereka umumnya tidak akan bertindak terhadap seseorang seperti dia. Begitu ia menjadi Dewa Dunia tahap ketiga, dan bahkan tanpa persetujuan di tempat, Kaisar Pertumpahan Darah itu sendiri tidak akan dapat membunuhnya, seorang Dewa Alam. Itu sebabnya dia memutuskan untuk bersabar. Hanya dengan kesabaran yang cukup bahwa masa depannya benar-benar bisa menyilaukan. Jiu Si, mengapa kamu harus pergi sejauh ini untuk mengejarku? Kegigihan Jiu Si membuat Sue Ying tercengang, tetapi itu tidak menghentikannya untuk melarikan diri melintasi banyak daerah pegunungan. Tepat ketika dia melewati batas ke daerah lain, seorang lelaki tua gemuk dengan rambut putih muncul tepat di depannya. Xiu. Sebuah cahaya yang menyilaukan tiba-tiba melintasi tubuh Sue Ying. Itu Dewa Hati kelas 1, Sue Ying memandang dengan mata lebar ke arah lelaki tua yang gemuk itu. Dia mengenali pria tua ini sebagai orang yang akan menempati posisi pertama dalam peringkat kedua dan pertempuran bertahan hidup dari 9 seleksi prefektur Selat Monarch Yue. Rumor mengatakan bahwa ia awalnya menyebut dirinya Kaisar Yue, tetapi hanya eksistensi paling luar biasa dari dunia dewa yang berani menyebut diri mereka sebagai Kaisar. Dia dengan demikian memutuskan untuk mengubah apelatifnya menjadi Monarch Yue. Bagaimanapun juga, gelar raja sedikit lebih dicadangkan daripada sesuatu seperti Kaisar. Aku tidak pernah terburu-buru untuk menampilkan keterampilan aku, tidak sampai saat terakhir. Dan orang yang akhirnya aku pilih adalah kamu, Dongbo. Pria tua gemuk itu tersenyum. Jika dia akan membunuh seseorang, dia jelas akan membunuh orang yang menarik sebagian besar perhatian dari keberadaan yang kuat. Tubuh Sue Ying menghilang, diikuti oleh kembalinya kesadarannya ke tubuhnya. Jiu dia tiba di tempat kejadian. Dia melihat ke arah pria tua yang gemuk itu dan mencibir. Siapa yang bisa tahu bahwa kamu juga telah memegang hati dewa kelas 1? Apakah tidak benar bahwa jika Dongbo tidak muncul, kamu juga akan menyembunyikan keterampilanmu di seluruh prefektur Laut Tenang?
Pria tua gemuk itu melambaikan tangannya untuk mengeluarkan belati berwarna darah sebelumnya. Dia kemudian tersenyum sinis. Bagaimana dengan pertarungan 1 lawan 1? Tunjukkan padaku betapa tangguhnya dirimu, kalau begitu. Mata Jiuxi dipenuhi dengan niat membunuh. Kesadaran Sui Ying kembali ke batas luar pesta bunga Myriad, di mana lebih dari 1000 ahli dewa telah dikirim kembali ke tubuh mereka. Saat ini, hanya 30 orang atau lebih masih dalam pertempuran. Saudara Dongbo, yang akan mengira kamu akan menderita serangan menyelinap lagi oleh orang-orang dewa kelas 1. Ketujuh Mei Yu terkikik dari dekatnya. Memang, ahli Raja Yue itu memiliki temperamen yang menyeramkan. Dia seharusnya sudah lama mengetahui bahwa Jiuxi mengejar aku, jadi dia menunggu saat yang tepat ketika aku akan melintasi batas wilayah pegunungan itu. Baru saat itulah dia meluncurkan serangan sembunyi-sembunyi itu. Sui Ying menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia benar-benar terlalu muda, dan dia menarik perhatian terlalu banyak keberadaan kuat. Itu menyebabkan begitu banyak orang berencana untuk membunuhnya sehingga mengarahkan sebagian perhatian itu kepada diri mereka sendiri. Mereka hanya mendapat 2 atau 3 kalimat ketika Jiuxi, yang juga dari prefektur Laut Tenang dan duduk di dekatnya, mulai sadar kembali. Apa yang salah Jiuxi? Apakah kamu benar-benar kehilangan? Sui Ying sengaja menusuk luka Jiuxi. Ekspresi Jiuxi berwarna abu-abu pucat. Dia baru saja bertarung 1 lawan 1 melawan Monarch Yue, dan dia kalah. Setelah memahami hati dewa tanpa batas, ia seharusnya memiliki kemungkinan kehilangan yang sangat rendah. Namun, hasil dari setiap pertempuran pada akhirnya tidak dapat diprediksi. Kakek yang menyeramkan itu. Jiu dia berbalik dengan kasar untuk melihat sosok ilusi yang masih berjuang di dalam pegunungan. Salah satunya adalah Raja Yue. Tanpa peringatan, penjaga Dewa Dunia berjalan ke ruang itu, yang menarik perhatian banyak ahli dewa. Biasanya, penjaga Dewa Dunia hanya akan datang pada saat seperti itu untuk memberikan token perintah. Mengambil inisiatif untuk mengirim seorang ahli bersama dengan token perintah mewakili bahwa keberadaan yang kuat bersedia menerima seseorang sebagai murid mereka. Ini pada dasarnya adalah keberadaan yang kuat mengambil inisiatif untuk menerima seorang murid dan merupakan kejadian yang sangat langka. Jumlah orang yang dapat menarik perhatian keberadaan yang kuat selama Myriad Flower Feast, sampai-sampai mereka akan diundang untuk menjadi murid mereka, dapat dihitung dengan jari seseorang. Untuk siapa dia di sini? Dia menuju ke arah ini. Dia mencari aku. Banyak dewa mengawasi dengan gelisah, haus untuk melihat apakah mereka dipilih. Bahkan mereka yang selesai di bawah tempat ke-100 memegang secercah harapan bahwa mereka akan diundang. Lagi pula, peringkat seseorang tidak masalah, asalkan keberadaan yang kuat bersedia untuk mengambil inisiatif. Mereka akan berakhir di bawah mereka. Sui Ying, misalnya, hanya berkultivasi selama 2000 tahun atau lebih, dan Raja Kota Pasir Putih sudah lama menjelaskan bahwa, selama dia berpartisipasi dalam pertempuran Istana Dewa Darah. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.